Buat kalian yang mau dapat tawaran kerja yang lebih baik atau pengen dapat tawaran kerja dari perusahaan-perusahaan tanpa secara langsung apply ke berbagai perusahaan, sekaranglah saatnya untuk memperbaiki dan mempercantik profil LinkedIn kalian. Hai guys, balik lagi bersama gue di YouTube channel gue, channel yang akan membahas seputar tips bikin CV, tips lolos interview kerja, sampai ke persiapan karir kalian. Buat teman-teman yang merasa terbantu dan suka sama konten-konten gue, silahkan subscribe dan juga jangan lupa klik icon bell di sebelah tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video gue yang berikutnya. Oke, di video kali ini gue akan membahas gimana sih caranya bikin profil LinkedIn yang bisa menarik perhatian para HRD dan rekruter. Khususnya rekruter yang saat ini lagi buka lowongan atau lagi open recruitment untuk posisi pekerjaan tertentu. Gimana caranya supaya profil LinkedIn kita bisa menarik perhatian mereka. Jadi kayak gimana sih caranya supaya profil LinkedIn kalian bisa menarik perhatian para rekruter untuk bisa chat personal ke kalian dan nawarin peluang kerja lebih baik atau nawarin tawaran pekerjaan lebih baik gitu ya. Mungkin ya itu peluang kerja lebih baik gitu. Tapi gue disclaimer dulu ya, atau pemberitahuan di awal. Tips dan tutorial yang gue buat ini nggak bersifat instan, dalam arti butuh proses, butuh waktu yang mungkin berbeda-beda setiap orang. Jadi nggak hari ini kalian perbaikin profil LinkedIn kalian, udah bagus, udah cantik gitu ya, terus besoknya langsung dicat sama recruiter, mau nggak kerja di perusahaan kami? Nggak kayak gitu. Itu butuh waktu, butuh proses. Walaupun mungkin ada yang besok langsung dipanggil ya, tapi kan itu beda-beda ya setiap orang ya. Jadi butuh waktu, butuh proses, kadang ada yang lebih lama, dan ini bukan sesuatu yang instan. Jadi kalian perlu untuk selalu evaluasi profil LinkedIn kalian dan juga perbaiki gitu ya. Bukan sesuatu yang instan, tolong ya, jangan berpikir ini sesuatu yang instan. Tapi setidaknya dengan kalian mulai dari sekarang, kalian itu bisa belajar gitu ya, gimana sih caranya mempercantik dan memperbaiki profil LinkedIn gue gitu kan. Jadi kayak kalian itu bisa evaluasi kira-kira profil LinkedIn gue ini udah menarik apa belum sih, dan apa yang masih perlu diperbaiki supaya nanti kedepannya bisa lebih menarik perhatian rekruter juga. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Perkenalkan diri kalian secara singkat. Pertama-tama kalian perlu memperkenalkan diri dulu. Siapa nama kalian, dari jurusan mana, dan dari universitas mana. Perlu teman-teman ingat, kalau misalkan teman-teman nulis di bagian profil atau di bagian tentang saya atau about me gitu ya, itu jangan nulis menggunakan sudut pandang orang pertama seperti saya, aku, atau I bahasa Inggrisnya gitu ya, atau me, jangan. Tapi gunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu he or she gitu ya. He biasanya untuk yang cowok atau laki-laki, terus she itu biasanya untuk cewek atau perempuan gitu ya. Atau misalkan teman-teman bisa sekedar nulis nama kalian aja gitu ya, misalkan saya Junar gitu ya, ya udah Junar adalah seseorang yang lulusan psikologi misalkan seperti itu. Terutama di CV juga sama gitu ya, jadi tidak menggunakan sudut pandang orang pertama tapi menggunakan sudut pandang orang ketiga gitu, he, she, atau they, atau sekedar nama kita aja gitu ya. Jadi jangan menggunakan I, saya, aku itu, atau me gitu ya, itu lebih baik dihindari. Oke teman-teman, gue bakal tunjukin profil LinkedIn gue sebagai contoh aja, tapi gue nggak ngetik ulang dari awal semuanya ya, karena kan maksudnya profil LinkedIn gue juga udah gue setting, juga udah gue atur gitu ya. Jadi gue mau kasih lihat profil LinkedIn gue aja, sama mungkin ada beberapa profil LinkedIn teman gue juga yang teman-teman bisa jadiin contoh gitu. Jadi ini gue jelasin sambil gue kasih lihat aja. Kita ke laptop. Oke teman-teman, kita di profil LinkedIn gue. Ini profil LinkedIn gue. Mungkin teman-teman kalau mau connect juga silakan. Jadi di sini gue udah ada headline-nya ya. Ini extra spesialis, habiskerja.com, TikTok content creator, XXRGA gitu ya. Ya terus ini ada hashtag ya. Ini tapi nggak wajib sih, nggak terlalu penting juga, tambahan aja. Terus di sini ada analytics ya, analytics yang bisa lihat cuma yang punya profilnya gitu ya. Terus di sini ada activity ini kayak semacam kayak postingan-postingan yang pernah gue lakukan gitu. Jadi gue posting konten apa, atau misalnya posting info-info apa, itu masuknya ke bagian activity. Kalau teman-teman suka sharing-sharing tentang konten-konten juga gitu ya, entah itu seputar ilmunya teman-teman, atau misalkan seputar pekerjaannya teman-teman, atau mungkin seputar kuliah teman-teman, jurusan kuliah teman-teman juga boleh gitu ya, diposting aja, share aja, yang penting kan itu sesuatu yang bermanfaat ya dan sopan gitu. Jadi kalau mau diposting konten-konten terkait itu boleh juga, nanti masuknya ke activity. Oke, nah terus ini bagian about gitu ya, ini adalah inti dari profilnya gitu ya, inti dari pembahasan kita di video kali ini gitu. Jadi ini bagian about me gitu ya, atau tentang saya. Lihat teman-teman, kalau teman-teman bisa baca, saya tidak menggunakan kata-kata seperti I atau me gitu ya, atau saya atau aku gitu ya. Ini contoh yang gue buat di profil yang gue ini adalah bahasa Inggris ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu gitu ya contoh bahasa Indonesia seperti apa sih, teman-teman bisa cari aja langsung di LinkedIn gitu ya. Cari langsung di LinkedIn, lihat profil orang-orang kira-kira yang menurut teman-teman bagus dalam bahasa Indonesia gitu ya, pantas sih about me-nya gitu, atau profilnya seperti apa. Cuma gue memang lebih prefer untuk menggunakannya dalam bahasa Inggris gitu ya, bukan berarti gue jago bahasa Inggris, bukan, tapi memang sudah terbiasa aja dari pembuatan CV pun gue menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau teman-teman mau
coba cari contoh yang bahasa Indonesia, tinggal ke LinkedIn aja, cari profil-profil orang yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang menurut teman-teman udah menarik, udah bagus gitu ya, bisa cari kok gitu ya. Nggak perlu ditulis sama persis, ya jangan ditulis sama persis juga gitu ya, jangan ditulis sama persis, tapi coba untuk di parafrase. Parafrase itu apa? Udah belajar kan di video gua yang tentang pengalaman di CV gitu ya, cara menulis pengalaman di CV. Teman-teman bisa nonton lagi videonya gitu ya, nanti gue taruh linknya di bawah kalau misalkan masih bingung parafrase itu seperti apa. Oke, di sini gue bakal masuk ke bagian profil atau about me gitu ya. Oke, pertama gue sebut nama gue Jun Rasuni, berpengalaman dan passionate di bidang people development, human resource development, dan employer branding atau social media gitu ya, sejak tahun 2019. Gue mau disclaimer dulu ya sebelumnya, tadi kelupaan. Disclaimer bahwa profil yang gue buat ini, profil LinkedIn gue ini bukan profil yang terbaik gitu ya, masih ada yang lain yang jauh lebih bagus daripada gue profilnya gitu ya, masih banyak banget bahkan gitu. Jadi gue bukan ngasih contoh terus bakal bilang oh ini profil LinkedIn-nya Junar terbaik gitu ya, pasti di lirik HRD atau di lirik recruiter, enggak juga gitu ya. Gue juga selalu evaluasi dan gue selalu berpikir kira-kira apa yang masih bisa diimprove lagi, masih bisa diperbaiki lagi supaya lebih menarik lagi gitu. Jadi ini gue update secara rutin gitu ya, kalau nggak salah ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya, karena kan gue juga butuh cari-cari referensi juga gitu, dan pastinya kalau ada pengalaman baru gue update gitu ya. Kalau nggak ada mungkin gue update sedikit aja, dan kadang mungkin nggak diupdate juga gitu. Jadi tapi tetap gue cari referensi juga dari profil-profil orang lain atau teman-teman gue gitu yang memang profilnya sudah lebih menarik gitu. Jadi ini bukan yang terbaik, tapi ini setidaknya bisa jadi gambaran dulu buat teman-teman gitu ya, kalau misalkan teman-teman mau nulis profil dalam bahasa Inggris. Oke, terus gini gue jelasin juga, more than 2 years helping startup companies develop their human resources, improving their recruitment strategies, building a great employer branding gitu ya, to increase more qualified candidates kayak gitu. Terus di paragraf yang kedua ini gue nggak sebut I atau me gitu ya, gue langsung sebut nama gue aja gitu. Oke, di sini nama gue Junar. Junar adalah seseorang yang tertarik di pembuatan konten gitu ya di sosial media. Terus juga tertarik di bidang rekrutmen, CV, terus ada job interview tips juga gitu ya di sosial media saya gitu ya. Kasih tahu juga graduated dari Pelita Harapan University di psikologi, di jurusan psikologi. Terus saya juga bikin konten seputar mental health kayak gitu. Dan ini sosial media saya kayak gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini, cukup singkat gitu ya, cukup singkat, padat, jelas. Dan kalau misalnya teman-teman merasa nggak terlalu banyak yang harus dijelaskan atau yang bisa dijelaskan, ya udah, berarti sesimpel mungkin aja, sesingkat mungkin aja, yang penting to the point, jelas mau ngomongin apa, jelas memperkenalkan diri teman-teman itu seperti apa kayak gitu ya. Oke, gue bakal kasih contoh satu lagi. Oke, ini teman gue untuk profil LinkedIn. Oke, ini teman gue Muhammad Awi Karuniado, Senior Product Manager. Nah, ini headline-nya kan jelas Senior Product Manager. Kalau tadi gua adalah HR Specialist gitu. Jadi di headline itu ada sesuatu yang jelas, role kita tuh apa. Role kita Senior Product Manager atau HR Specialist, atau kalau teman-teman masih kuliah ya sebut aja misalkan Psychology Student atau Design Interior Student kayak gitu ya. Apapun yang teman-teman pilih jurusan kuliahnya, tulis aja di profile LinkedIn-nya, di headline LinkedIn-nya gitu ya. Supaya jelas gitu. Oh, dari jurusan apa, dari role mana gitu, dari divisi apa kayak gitu. Oke, ini dia juga kasih hashtag atau kasih tahu dia ngomongin apa, talks about startup and investing kayak gitu. Ini domisilinya Jakarta, tadi saya juga ada domisili Jakarta. Terus activity-nya ya, jadi kalau mau show all activity juga bisa, tapi ya activity teman-teman nggak perlu terlalu perhatiin lah ya, ini kan kesehariannya teman-teman mau posting apa, posting konten apa atau sharing apa ya gitu. Nah, ini about me-nya atau profilnya. Nah, dia lebih singkat lagi nih untuk profile LinkedIn-nya gitu ya, karena dia mungkin lebih merasa to the point aja gitu, nggak perlu terlalu bertele-tele, yang penting jelas mau ngebahas apa ya gitu. Karuniado is a versatile individual that already works on executive as an executive by founding his own companies from investment, media, branding, and even working as a learning consultant in learning resources while assisting MDisk doctoral research. Nah, essentially this speaks volume to his capabilities to learn, adapt, and work in different settings and producing results gitu ya. Jadi dia to the point aja, bahkan dia nggak jelasin dia dari jurusan mana atau lulusan mana gitu ya, tapi dia jelasin aja pengalaman-pengalaman dia dan apa yang dia sedang lakukan sekarang gitu ya. Dia lagi bangun company-nya sendiri, tapi juga lagi kerja sebagai consultant kayak gitu. Jadi to the point. Ini kalau mau dibuat seperti ini juga nggak apa-apa gitu ya. Perkenalan diri memang penting, tapi kalau misalnya teman-teman sudah ada beberapa pengalaman, entah itu pengalaman kerja atau pengalaman yang lainnya gitu ya, teman-teman mau jelasin itu aja. Oh, saya cuma mau fokus ngejelasin pengalaman saya aja atau aktivitas saya aja selama kuliah gitu ya. Jadi nggak perlu kayak perkenalan panjang lebar ya, bisa juga gitu ya. Yang penting jelas gitu ya, pengalamannya seperti apa, pekerjaannya sebagai apa, role-nya sebagai apa kayak gitu ya. Oke, tips kedua adalah mencantumkan pengalaman. Kalau mencantumkan pengalaman di LinkedIn itu sebenarnya mirip-mirip dengan mencantumkan pengalaman di CV. Oke, ini gue bakal kasih lihat gimana sih tampilannya ketika mencantumkan pengalaman di LinkedIn. Di sini pengalaman gue ya, experience, ada beberapa pengalaman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cantumin pengalaman, ya tinggal klik aja. Misalkan mau edit pengalaman ya, di sini nih, klik yang icon pensil di sini ya.
diklik. Nah, dia muncul kan seperti ini. Kalau misalnya mau tambah pengalaman, kalian tinggal klik yang icon plus di sini, tanda plus, diklik, terus add position kayak gitu. Add position. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Ya udah tinggal diisi aja title-nya atau role-nya gitu ya. Title atau nama divisinya, terus employment type-nya full time, part time, self employed itu ya kayak semacam content creator lah, mengaku dirinya content creator gitu ya. Atau sebenarnya mirip-mirip kayak misalkan bangun bisnis sendiri, itu juga self employed jatuhnya gitu ya. Ada freelance atau contract. Freelance itu pekerja lepas, contract ya karyawan kontrak gitu ya. Internship, magang, apprenticeship itu ya mirip-mirip kayak internship ya, tapi teman-teman bisa cari perbedaannya sendiri. Kalau saya jelasin kayaknya kepanjangan gitu ya. Seasonal juga bisa dicari sendiri, saya kurang tahu sih kalau seasonal gitu ya. Tapi ada full time, part time, teman-teman tahu ya. Self employed tadi yang saya jelasin, freelance, contract, internship. Oke, tinggal dipilih aja. Nih ada learn more about employment types. Kalau teman-teman nggak ngerti employment types-nya apa, tinggal diklik aja di sini, employment types. Ini bakal masuk ke sini. Nah, ini bakal jelasin tuh specific employment types gitu ya gitu. Atau kalau misalnya di sini kurang jelas bisa di googling lagi sendiri gitu ya, cari tahu lagi sendiri. Oke, terus company name, nama perusahaannya gitu ya, diketik aja nama perusahaannya apa. Terus lokasi atau domisili dari perusahaannya ya, bukan domisili tempat kita tinggal, bukan, tapi tempat kita bekerja. Terus ini ditentang kalau misalkan sampai sekarang masih bekerja di divisi itu atau di posisi itu gitu. Jadi ditentang aja I am currently working in this role, artinya sampai sekarang saya masih bekerja di posisi apa, misalkan posisi HR spesialis atau posisi product manager gitu ya, atau website developer dan segala macam. Start date ini mulainya kapan, mulai kerjanya di bulan apa, tinggal dipilih. Terus mulai kerjanya di tahun berapa kayak gitu. Kalau tanggal nggak ada ya, karena nggak perlu juga. Terus kalau ini, ya ini kalau misalkan ada posisi atau divisi yang dulu dia pernah bekerja di posisi itu atau di divisi itu, tapi sekarang udah selesai gitu ya posisinya. Mungkin pindah posisi, pindah divisi, atau mungkin pindah company gitu ya. Itu boleh dicentang. Tapi kalau masih berlangsung, masih kerja di divisi itu, masih kerja di posisi itu, jangan dicentang, nggak perlu dicentang gitu ya. Artinya teman-teman masih kerja di posisi itu. Oke. Industri, ini industri atau bidang dari perusahaannya. Bidang perusahaannya apa nih? Industri perusahaannya apa? Oh, pendidikan gitu ya. Deskripsi ini teman-teman bisa isi dengan job desk gitu ya. Job desk atau deskripsi pekerjaan gitu. Deskripsi pekerjaannya sehari-harinya ngapain sih? Terus juga kalau misalnya ada pencapaian-pencapaian yang pernah diraih juga boleh dicantumin gitu ya. Bebas mau dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia boleh, tapi saran saya konsisten gitu ya. Kalau udah bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua gitu ya. Tapi kalau misalnya udah bahasa Indonesia semua gitu ya. Profile, ini profile headline tadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Kayak misalkan saya @spesialis@habiskerja.com, atau misalkan tadi si Karuniado senior product manager kayak gitu. Itu adalah headline gitu. Dibuat semenarik mungkin aja. Oke, ini ada media, add media. Kalau teman-teman misalkan punya portofolio mau dimasukin ke media, silakan. Misalkan portofolio videographer atau foto gitu ya. Atau misalkan teman-teman punya portofolio untuk artikel gitu ya, link artikel buat content writer atau copywriter, bisa dimasukin ke sini. Atau misalkan mau masukin website perusahaan juga bisa masukin ke sini. Tinggal masukin linknya aja. Kalau teman-teman klik, nah tinggal add link atau upload media. Upload media ini maksudnya bisa dari laptopnya teman-teman atau komputer teman-teman atau HP-nya teman-teman gitu ya. Jadi bisa masukin upload media dari device-nya teman-teman gitu ya. Kalau add a link ya tinggal masukin link aja. Jadi nggak perlu repot-repot upload file lagi gitu ya. Tapi tinggal masukin linknya aja. Saya sih lebih suka yang add a link ya. Tapi kalau misalkan linknya nggak ada, mau upload media juga boleh. Oke. Terus kalau udah klik save gitu ya. Ini karena saya nggak mungkin klik save, saya klik X saja. Terus di atasnya ini ada notify network gitu ya. Notify network ini turn on to notify your network of key profile changes gitu ya, such as new job and work anniversaries. Updates can take up to 2 hours gitu ya. Ini kalau teman-teman nyalain, ini kan saya off ya. Ini saya off. Kalau misalnya teman-teman nyalain, nanti ketika teman-teman memperbarui profile ini teman-teman gitu ya, itu koneksinya teman-teman atau orang-orang yang udah connect sama profile ini teman-teman gitu ya, itu bisa tahu gitu ya kalau teman-teman habis update profile LinkedIn-nya gitu. Kalau dinyalain, tapi ini kan off. Kalau off berarti yang tahu cuma kita doang sebagai pemilik profile LinkedIn-nya. Jadi cuma kita doang yang tahu kita habis update profile LinkedIn kita gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nyalain, itu koneksi teman-teman, semua koneksi teman-teman atau orang yang pernah connect ke LinkedIn-nya teman-teman, itu bakal tahu kalau misalnya teman-teman habis update profile LinkedIn-nya. Karena ini dinyalain gitu. Tapi karena ini saya off, saya nggak nyalain, jadi ya setiap kali update profile LinkedIn yang tahu cuma saya doang, saya sebagai pemilik profile LinkedIn-nya kayak gitu. Kita klik yang tanda panah dulu ya, kita back ya. Oke, kita balik ke profil utama. Nah, sisanya semua sama guys. Jadi kalau misalnya mau tambah-tambahin misalkan education ya tinggal klik plus, kalau mau ditambahin, kalau mau diedit tinggal klik icon pensil di sini. Sama license and certification juga, kalau mau tambahin tinggal klik plus di sini, kalau mau edit tinggal klik
icon pensil di sini gitu ya. Ini mungkin gue kasih contoh satu lagi, misalnya mau ditambah, udah, nah munculkan semuanya ya, tinggal ditambah-tambahin aja, diisi aja kolomnya gitu ya. Ini juga sama, kalau mau diedit klik yang icon pensil, udah tinggal diubah-ubah aja apa yang mau diubah gitu ya. Kalau udah klik save, klik back, anak panah ke sini, udah sisanya semua sama guys. Oke guys, itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan kalian merasa terbantu atau merasa suka sama konten-konten gua, silahkan like dan share ke teman-teman kalian yang juga lagi cari kerja atau lagi cari cara untuk bikin CV, cara lolos interview kerja. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel gua dan nyalain lonceng notifikasi dengan cara klik icon bell yang ada di sebelah tombol subscribe supaya nggak ketinggalan video-video gua yang berikutnya. Thank you udah nonton video gua sampai habis. See you in the next video. Bye.